kasih minum kan, kasih minum, udah minum, si Fikri ngomong, tuh kondisi lagi mencekam tuh, Fikri ngomongin, saya lapar. Dari pagi sampai malam dia nggak makan. Semua cerita misteri pastinya nggak akan bisa diukur oleh nalar kita. Gua Abu, welcome back to my channel. Dulur gak habis Fikri. Selamat pagi guys. Pagi. Selamat liburan yang sudah liburan ya, enak-enak kalian ya. Hari ini kita mau menyambung daripada si narasumber yang kemarin. Jadi narsum ini memiliki kisah yang agak cukup pelik juga nih, men. Jadi langsung nih? Langsung. Oke. Awal mulanya sebuah rumah yang ditempatin sama si neneknya. Jadi si neneknya ini sedang pergi ke luar daerah. Nah, di rumah neneknya itu sempat ada si narsum yang bertamu. Tapi niatnya memang nginep karena di daerah bilangan B ya, saya nggak bisa nyebut namanya B ya, Bintaro. Di daerah bilangan Bintaro ya. Jadi memang perumahan pertamanya Bintaro lah, cukup elit di sektor 1. Nah, terus rumahnya lumayan besar. Nah, begitu si narsum itu datang, dia dikasih tahu sama neneknya bahwa saudaranya dia yang dari daerah mau datang, mau nginep lah, mau ke Jakarta. Makanya si narsum ini datang sebenarnya, gitu. Nah, begitu narsum datang nyampe rumah neneknya itu kisaran jam 2 siang, jam 4 sore itu saudaranya itu datang, yang dari luar kota itu. Kita sebut aja narsumnya si Nurul. Saudaranya yang datang nih si Fikri. Nah, mulai nih misterinya mulai berasa. Begitu saudaranya nyampe di menginjakan kaki di rumah itu suasana ruang tengah itu jadinya anyep tuh biasanya kan sejuk, hangat, dingin, warm atau enak lah pokoknya suasananya. Begitu dia datang kok karena si Nurul ini bisa ngerasain kok kayak nggak enak banget ya rumah si nenek ya gitu. Pas malam, ini kejadiannya kontan banget. Pas malam tuh Fikri tiba-tiba cekikan ketawa. Gitu. Tapi dianya kayak anak kecil, kayak cewek. Bukan kayak anak kecil, kayak teenagers gitu. Sedangkan si Fikri ini laki-laki. Si Nurul tuh udah, hah? Kenapa nih?
Udah nih mulai panik kan. Pembantu semua dipanggilin, menjaga rumah semua dipanggilin lah pokoknya. Kenapa nih? Terus si Fikri abis ketawa-tawa terus tenang lagi. Jadi kayak orang kesurupan enggak gitu loh. Oh iya. Jadi terus udah tuh terus tenang lagi tuh. Tenang lagi. Nggak apa-apa. Bercanda lah ya digituin. Iya. Terus si Nurul udah nggak mau pusing lah gitu kan. Udah lewat malam itu, besok paginya si Fikri itu udah di balkon atas tuh duduk diem doang, diem aja. Itu si Nurul itu bangun sekitar jam 9:30 apa 10:30 gitu, antara dua itu. Terus si Fikri ngapain? Ya cuma dilihat doang kan, set gitu. Oh ya udah, ngomonglah sama pembantunya, Mbak udah makan gini, ada non bawah, ya udah makan. Fikri panggilin, dari tadi pagi, dari bangun nggak turun-turun. Terus supirnya bilang, itu dari pagi emang di balkon dia, nggak ngapa-ngapain, duduk doang. Terus dia bilang, udah nih disamperin lah sama si Nurul, nggak habis. Udah naik terak lari dia. Terus bilang, ayo makan. Pikirnya cuma gini, terus nengok. Nanti dulu. Suaranya berubah men. Nanti dulu. Kenapa nih gue bilang. Terus si Nurul mikir, wah mulai lagi nih. Canda lo gitu kan, canda lo. Udah kan nggak mau pusing-pusing kan karena baru bangun lapar kan. Gue tinggal deh. Gua ke bawah dia. Si Fikri nggak turun men. Udah tiba-tiba si Fikri lagi si Nurul lagi makan. Kok udah lama nih, udah hampir setengah jam lah ya kan, setengah jam. Kok nggak turun ya? Pas dilihat ke atas, Fikri jalannya kayak orang kayak orang nggak sadar gimana sih, kayak nunduk gitu, tek. Terus turun tangga cuma dek. Biasanya kan kalau misalnya turun tangga kan orang wajarnya dek gitu ya. Dia satu tangga ada space-nya, satu tangga. Jadi kayak dikenalin sama orang. Begitu turun, ya kan, cuma nengok ke Nurul doang. Cuma nengok ke Nurul, udah nengok, mukanya sinis men. Sinis banget. Udah, gitu sama. Gila. Terus Nurul mikir, kenapa lu? Karena si Nurul kan atraktif ya mulutnya ya. Kenapa lu? Digituin langsung. Kenapa lu? Si Fikri diem aja, ngelewatin Nurulnya. Cek. Duduk di sofa yang suka neneknya dudukin. Blek. Terus begitu duduk dia ketawa lagi. Sama kayak yang pas malam. Itu pagi loh men, atau siang ya, itu jam 11-an lah mungkin. Kondisi udah mulai kayak udah nih. Terus si panik si Nurul panggil lagi. Ini ternyata interaksi ini. Si Fikri tuh nggak lepas lah, maksudnya nggak lepas. Tetap konsisten gitu. Kenapa? Panggilin semua pembantu sama supir sama penjaganya. Kenapa non? Fikri. Dilihatin aja. Kenapa? Terus dipegang gitu. Pokoknya jangan ada yang pegang saya. Tapi marah pakai suara perempuan. Gue nggak bisa praktekin perempuan kalau marah gimana ya. Jangan ada pegang saya, ya kan nggak mungkin ya. Udah tuh
si supir, wah, si Nurul udah pikir lama, telepon tantenya yang deket situ. Tuh tolong tuh datang gini, udah. Keluarganya ada yang datang, si tantenya datang, si Fikrinya masih ngeliatin salah satu, ngeliatin gitu, set gitu aja. Itu sampai tantenya datang. Begitu tantenya datang, si Fikrinya, diam kamu. Gitu. Belum ngomong apa-apa tantenya. Gitu, diam kamu. Kenapa nih? Udah, si tantenya. Jadi di keluarga itu ada yang dikasih gift memang, maksudnya yang dikasih si tantenya tahu nih. Jadi si omnya si Nurul ini dikasih cenderamata sama si nenek itu kuku macan kan. Untuk semua penonton, kita nggak tahu maksudnya kuku macan itu apa, itu sebagai jimat atau pusaka apa, tapi terahnya tuh nyampe. Jadi kuku macan itu terahnya nyampe ke omnya. Si tantenya yang tahu itu telepon lah omnya. Omnya rumahnya jauh men, di Cipete, daerah Cipete. Dia dari Bintaro ke Cipete kan sekitar 30 menitan lah. Telepon. Sini sekarang datang. Si omnya dengan santai ngomong, iya saya udah tahu, ini saya udah mau jalan kok. Gokil kan? Udah disetting, udah tahu ternyata tuh. Udah tahu ternyata. Iya saya udah mau jalan. Jalan lah, nggak nyampe sekitar 30 menitan si omnya nyampe. Itu si Fikri mukanya langsung gitu. Marah. Wah. Udah kan. Si omnya minggir. Jangan ada yang pegang dia sama sekali. Ditepuk sininya sama omnya. Pek. Omnya langsung gitu. Duar mental lagi. Duar, wih. Udah si omnya langsung telepon si neneknya. Si nenek bilang, Ma, pulang kapan? Buruan pulang. Ini ada nggak beres di sini. Lagi-lagi si neneknya. Iya saya tahu. Tunggu, saya masih belum beres urusannya. Wih. Jadi ada yang ngirim dari daerahnya dia untuk ngelawan si neneknya ini. Si neneknya ini untuk ngelawan si neneknya ini. Terus si neneknya udah ngasih tahu ke omnya. Terus udah wanti-wanti. Ini kamu telepon bukan ya paranormal lah. Telepon Johan, dia bilang itu. Telepon Johan. Kenapa? Pokoknya telepon Johan. Cuman Johan yang bisa nahan. Cuman Johan, neneknya bilang, cuman Johan yang bisa nahan dia sampai saya pulang. Nggak pikir lama, si omnya nelpon lah si Johan itu, Pak Johan. Johan datang. Gue nggak tahu, nggak diceritain rumahnya di mana. Cuman begitu Pak Johannya datang, itu kondisi udah lumayan tuh, udah hampir jam 3-an, jam 3 jam 4 lah. Udah agak sore. Si Fikrinya masih kenceng gitu. Masih ngeliatin salah satu aja. Tapi si Fikri tuh matanya nggak bisa lepas dari si Nurul. Tetap yang mau yang dilihatin tuh Nurul terus. Nurul kemana dilihatin aja. Padahal keluarganya terus bantunya segala macam warawiri ngambil minum atau apa nggak diliatin. Pokoknya Nurul kemana diliatin terus. Terus begitu si omnya udah ngerasa nih, wah kayaknya ini mau nyerang si Nurul nih. Apalagi si Johan, nyampe lah Johan cepet tuh dia. Nyampe, pas dilihat si Fikri, wah Johan langsung masukin ke kamar. Jangan
jangan dibuka pintunya. Pokoknya udah masuk dikunci aja, masukin ke kamar. Nah, Johan itu parasnya kulit sawo mateng, terus dari daerah timur. Daerah timur. Jadi udah tuh, Johan bilang, sebentar, saya ngambil peralatan dulu, dia bilang. Ambil di mobil, nanti kita belum mulai jam 7 malam. 7 malam. Si Fikri itu dipegang sama Johan, tek, dituntun di kayak apa, pundaknya kayak dikeremes gitu, set, dinaikin, jalan kamar yang paling deket, dimasukin, set, dimasukin, dikunci. Udah. Itu penglihatan terakhir adalah Johan Johan narik si Fikri kayak ke pintu gitu, set, begitu kan masih berdiri begini kan, dikunci nih, krek, udah. Jam 7 lah mulai, tang aja, jam 7 tiba-tiba si Johan bilang buka pintunya. Tahu pas dibuka pintunya, Fikri masih posisi yang sama. Masih berdiri, ngepunggungin pintu kan, berarti kan masih posisi yang sama. Begitu dibuka pintunya, kira 5 detik lah, si paranormal ini udah nengok keluarganya kan, kaget gitu, kok beda nih, kata si Johan, ini agak beda nih. Udah ditarik lagi keluar, didudukin di ruang tengah itu, didudukin. Si Johan telepon neneknya, izin, saya mau bersihin. Iya silakan, tapi izin dulu. Iya, saya izin. Iya, saya persilakan. Oke. Udah beres telepon, mulailah ritual udah mulai. Ngamuk-ngamuk pak, Fikri ngamuk-ngamuk. Terus ngeluarin bahasa daerah itu. Daerah agak-agak Melayu gitulah. Si Fikri ngeluarin bahasa Gorontalo dalam apa, pokoknya bahasa Gorontalo yang tetuahnya lah. Pokoknya gue nggak ngerti bahasa Gorontalo tetuah itu gimana, tuh gue nggak ngerti. Ngeluarin bahasa Gorontalo. Tapi suaranya berat. Tapi kalau tadi kan, kalau ketawa kan kayak gadis masih muda ya. Begitu ngomong tuh kayak udah tua banget deh. Tapi berat gitu. Wow, kayak suara malampir lah kalau di apa namanya, di film-film tuh kayak suara gitu. Udah, tetep si Fikri ngomong, saya mau melawan dia, mana dia? Gitu. Si Johan sama si omnya ngerti gitu, mau ngelawan siapa tuh ngerti. Mau siapa ngerti, cuman keluarga yang lain kan nggak ngerti ya. Mana dia? Suruh kesini. Udah tuh, yang keluarga yang lain tuh mikir neneknya, mau ngelawan neneknya. Terus udah tuh disiram lah sama air si Fikri, gitu kan. Udah, terus tiba-tiba si Nurul mau dicakar gitu. Kamu gitu terus. Aku bunuh kamu gitu, ngomongnya gitu ke Nurul. Tapi Nurul makin panik, loh kok kenapa saya, dia bilang. Bahwa kan si Nurul ini kan cucu kesayangan atau cicit kesayangan dan diperhatikan sama leluhurnya itu. Gitu. Nah, udah disiram, dibaca-bacain ya kan, akhirnya si Fikri pingsan, plak kayaknya. Begitu pingsan, bangun tuh kayak orang normal. Ya kan. Terus ngomong, saya kenapa? Gak apa. Terus kasih minum kan,
Si minum, udah minum, si Fikri ngomong, tuh kondisi lagi mencekam tuh, Fikri ngomongnya, saya lapar. Dari pagi sampai malam dia nggak makan, ya saya lapar. Makan. Udah normal nih makan. Diceritain lah, tapi si si paranormal ini nggak lepas sih matanya ke Fikri, ngeliatin aja. Terus si Nurul karena udah takut, Nurul masuk kamar sama tantenya, nggak mau lah deket-deket si Fikri. Udah, pokoknya yang damping itu si omnya sama si ini terus, si omnya, supir sama si Pak Yohan, si paranormal ini. Diceritain lah, jadi tadi tuh begini. Oh ya, mana sih? Kamu yang nyuruh kesini siapa? Enggak, aku mau main aja. Terus kamu kenal sama nenek? Karena satu keluarga itu nggak tahu, nggak ada yang kalau saudara kan kenal ya, gitu ya. Maksudnya ini saudara jauh banget, kata si neneknya itu. Ada tamu yang akan datang nih saudara, tapi semua itu nggak ada yang kenal. Saudara jauh katanya. Nah, terus mulailah si Fikri mulai aneh lagi. Lagi makan tiba-tiba gitu, terus tenang lagi, makan lagi biasa, tawa-tawa aja, udah udah malam ya kan, besokannya terus semua udah beres tuh, udah pulang ya. Besokannya si Nurul nggak berani keluar kamar, men. Dia temenin sama tantenya kan. Tantenya begitu kebesokannya, tantenya teriak histeris. Nurul bilang, kenapa tuh? Si Fikri lagi berdiri di ujung balkon depan gitu. Jadi ada besi gitu. Dia berdiri di atas begini. Wah, ini mulai lagi ya kan. Berdiri gitu di ujung gitu, men. Gila, itu kalau ketiup angin juga jatuh gitu. Dia berdiri tenang gitu. Keren, kayak super saya. Keren gitu. Udah tante teriak, Nurul naik ke atas, ngeliat ke balkon, telepon omnya. Omnya nyampe lagi datang. Omnya udah bawa si Pak Yohan. Omnya udah bawa Pak Yohan. Ini udah hari kedua berarti ya? Iya. Yang kedua. Udah, terus hari demi hari begitu terus tuh. Ada kejadian-kejadian aneh. Nah ini nih detik-detik si omanya atau neneknya mau pulang. Pokoknya di sehari sebelum omanya pulang, itu si Fikri ngamuk-ngamuk. Wah, ngamuk. Itu keluarganya makin lengkap tuh. Lengkap semuanya ada. Tiba-tiba Pak Yohan lagi nyembuhin lagi. Itu 3 orang itu kesurupan juga. 3 orang kesurupan juga. Waduh, 3 orang kesurupan ya kan? 3 orang kesurupan, makin bingung nih. Wah, anjir, banyak nih ternyata kesurupannya. Jadi dukun yang sana mungkin ngirim lagi kali. Tapi lewat jadi cara yang kesurupan tuh si Fikri megang pembantunya, supirnya 2 tek sama supirnya, dar. Kesurupan tuh semua, das. Pegang doang, men. Gokil. Dicoel kali gitu ya. Coel doang, langsung kesurupan. Tapi kesurupannya bisa ditanganin sama Pak Yohan. Gampang. Udah kalang kabut ya kan telepon si neneknya. Kapan pulang? Saya udah deket. Padahal besokannya terus si omanya pulang. Udah deket. Begitu omanya pulang,
Si Fikri gimana posisinya? Duduk sila gitu terus begini. Begitu omonya masuk, kamu, saya sudah jauh-jauh datang ke sini. Woi, nantangin. Si omonya langsung diem doang, duduk, dek. Omonya ngeluarin suara yang berat juga ternyata. Jadi yang diincar itu leluhurnya. Leluhurnya si Oma ini. Oh. Yang cerita sebelumnya itu yang rambutnya panjang, ya kan, rambutnya panjang. Si leluhurnya yang diincar lah, bukan yang dicari. Mungkin ada perselisihan zaman dulu, mungkin nggak selesai, diincar nih, gitu. Terus apa namanya? Ngomonglah bahasa Gorontalo lagi. Oceng. Si tiba-tiba si Fikrinya itu kan di bawah ya. Terbang ke atas. Loncat tapi ke lantai 2. Plak. Mati lo gue bilang. Serius lo? Cuy begitu? Iya. Wah gila semua. Kayak orang ribut, bener-bener kayak orang ribut. Iya. Waduh gue bilang. Buset deh, itu gimana kondisinya lagi di situ ya kan? Waduh. Gue mikirin, wah hancur. Terus gimana? Iya mereka udah perang sendiri aja, udah kita nggak ada yang Pak Johan minggirin kita, berdiri yang sesuai yang dia suruh, kita berdiri semua, nonton lah tuh mereka ribut. Mereka ribut, terus tiba-tiba udah ribut, mereka hadap-hadapan, kita panik tuh pas mereka hadap-hadapan. Itu kaca pecah, prang, piring pecah, pokoknya pajangan piring yang di situ pecah gitu. Gitu. Kalau dilihat dari perselisihan tadi, itu sebenarnya agak seru banget, bukan agak. Udah kan nih, begitu dia berhadapan, cek aja. Gitu dia hadapan, cek. Itu pakai bahasa Gorontalo lagi ya kan? Oh, negosiasinya adalah akhirnya si Fikri ini yang ngerasukin Fikri, dia ngomong oke, saya kalah, saya akuin saya kalah. Oh gitu ya. Terus si nenek bilang jangan pernah datang lagi. Terus si Fikri ngomong baik. Itu Fikrinya tuh mental. Jadi kebanting gitu dia. Deh. Terus angin tuh langsung buas. Wah, terus si neneknya diem aja begini, terus langsung udah semuanya tenang, baik-baik aja. Selesai berarti ya. Jadi yang punya perselisihan selesain lah, jangan sampai ralutin sampai ke generasi berikutnya yang mendapat impact yang kurang baik. Gua Abu, di Ronul nggak habis Fikri.